atas kasih. Ya, oleh karena itu, marilah kita kembali sama-sama berdoa supaya Tuhan kembali menyegarkan kita, menguatkan kita, ya dari segala macam serangan si jahat ya. Selama hari-hari kita mungkin kita gagal, kita ada bolong ya baca atau doanya pada Tuhan. Jadi pada hari ini kita kembali pulihkan. Amin. Kita berdoa dan juga supaya doa teman-teman lain boleh dikuatkan juga. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang kami kasihi, kami mengucap syukur padamu Tuhan, atas seminggu yang Engkau telah berikan, kami bisa berlibur bersama keluarga, bersama rekan-rekan. Yalah Tuhan, kami juga boleh semakin mengapresiasi bagaimana kasih-Mu kepada kami. Dan juga rahmati pembahasan kami Tuhan memasuki kitab Yohanes pasal 6, agar kami Tuhan yang hadir ada Rika, ada Kezia, juga teman-teman lain yang belum sempat bergabung. Semoga Engkau kembali menguatkan, meneguhkan iman kami semua. Karena hari ini Tuhan akan segera datang. Terima kasih Tuhan, kami memuji, kami mengucap syukur. Amin. Oke, puji Tuhan. Kita mungkin bahas sedikit ya. Jadi dari Yohanes 1 ya sampai pasal yang kelima, kita lihat di garis besarnya sebentar ya. Jadi kalau kita lihat di sini itu apa ya? Mengenai firman kekal berinkarnasi yang membawa Allah masuk dalam manusia. Nah ini yang poin penting pertama ya. Lalu masuk ke pasal yang kedua, yaitu membicarakan mengenai Kristus dalam kebangkitan ya, datang kepada manusia di dalam kenikmatan mereka. Jadi puji Tuhan, Kristus yang telah menjadi manusia ini sekarang bisa kita nikmati sebagai firman ya. Belum masuk ke pasal yang ketiga, ya, kita juga telah melihat bagaimana kelahiran kembali dalam roh manusia oleh roh Allah. Ya, ini kisah mengenai bagaimana juga adanya orang yang bertanya, ya, bagaimana supaya bisa melihat kerajaan Allah. Ya, caranya tidak lain tidak bukan adalah melalui dilahirkan kembali. Ya, masuk ke pasal 6, ya, bicara mengenai bagaimana juru yang haus, ya, dan orang-orang dosa yang haus. Ya, jadi kebutuhan, ya, kepuasan hayat. Pasal 5, kita juga telah masuk kepada orang lemah ya, dihidupkan oleh hayat. Nah, sekarang kita masuk ke pasal yang ke-6, yaitu mengenai keperluan orang lapar ya, yaitu mengenai rawatan hayat. Oke, puji Tuhan, ya, semoga firman pada malam hari ini kembali mendorong, menguatkan kita ya. Selamat datang Herdin. Semoga juga menjadi satu dorongan buat kita lebih ada kesempatan mengambil ya diri Tuhan sebagai segala kita, ya, terutama sebagai rawatan hayat. Oke, kita baca bergantian ya. Pasal 6 ayat yang ke-22 sampai 71. Satu orang boleh baca 2 ayat ya. Oke. Kita baca sama-sama ininya. Ya, pencari makanan yang dapat binasa. Ayat 22 sampai 23. Keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti. Sudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ, dan mereka ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, kapan engkau tiba di sini?" 26, Yesus menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kenyang." 27, bekerjalah, bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang telah dimatengkan Allah Bapa.
Ayat 28, lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Ayat 30, sebab itu kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat, supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Apakah yang engkau kerjakan? Ayat 31, nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. 2, Makanannya merupakan hidup yang kekal, menjadi tubuh daging. Amin. Oke, lalu kata Yesus kepada mereka, sungguhnya aku berkata kepadamu, bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi. Amin. 37 ya. Ayat 36. Maaf, tadi nggak kedengaran. 36, tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. 37, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan siapa saja yang datang kepadaku, dia tidak akan kubuang. Amin. Ayat 38, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Ayat 39, inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Ayat 40, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Ayat 41, lalu bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga. Amin. Oke. Ayat yang berikutnya, 42 dan 43. Kata mereka, bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana sekarang ia dapat berkata, aku telah turun dari surga? Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, mereka semua akan diajar oleh Allah. Setiap orang yang telah mendengar dan belajar dari Bapa datang kepadaku. Amin. Ayat 46, 47. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa, hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. 47, sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Ayat 48, akulah roti kehidupan. Ayat 49, nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Ayat 50, inilah roti yang turun dari surga. Siapa saja yang memakannya, ia tidak akan mati. Ayat 51a, akulah roti kehidupan yang telah turun dari surga. Jikalau seseorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. B. Dibunuh. Ayat 51b,
Dan roti yang akan kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Amin. Oke, jadi sebelum kita lanjut ya, ayat-ayat yang kita baca tadi sangat menguatkan ya. Jadi bagaimana Tuhan sebagai roti hidup ya, Tuhan juga sebagai Allah yang menyertai ya, tidak mungkin kita ditinggalkan dan sebagainya. Nah, moga nanti ayat selanjutnya juga kembali menyegarkan kita. Setelah itu baru kita sharing atau tanya jawab ya. Ayat 52. Orang-orang Yahudi pun bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Karena itu kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Gitu. Di mana siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. 57, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga siapa saja yang memakan aku akan hidup oleh aku. Ayat 58, inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. D. Naik surga. Surga. 60, sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Ayat 61, Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, apakah perkataan itu mengguncangkan kamu? Bagaimana jika kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada, menjadi roh pemberi hidup. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang katakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Wujud dan ternyata dalam perkataan ayat. 66, mulai saat itu banyak muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. 67, lalu kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Ayat 68, jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Engkau memiliki perkataan hidup yang kekal. Ayat 69, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkaulah yang kudus dari Allah. Amin. Kalian bisa? Ayat 70, jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini, namun salah seorang di antara kamu adalah iblis. Ayat 71, yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus walaupun dia seorang di antara ke-12 murid itu. Amin. Amin, puji Tuhan ya. Jadi semoga ayat yang kita baca 22-71 ini kembali menguatkan kita ya. Jadi dari ayat 22, yang mungkin aku sharing sedikit, nanti teman-teman kalau mau share atau tanya juga boleh. Kita lihat bahwa benar ya, bahwa banyak orang mencari makanan yang dapat binasa. Ya, ini karena apa? Ketidaktahuan mereka. Ya. Tapi kita sekarang harus bekerja, harus hidup adalah bukan untuk mati, tapi kita bekerja, kita hidup adalah untuk mendapatkan Kristus. Nah, ini perbedaan kita dengan orang-orang yang mengejar yang lain selain daripada Kristus.
ya. Jadi moga pada malam ini kita masing-masing kembali disegarkan bahwa ayat 31 tadi bilang ya, nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun seperti ada tertulis mereka diberinya makan roti dari sorga. Nah, jadi hari ini pun roti dari sorga sudah ada di depan kita, yaitu Alkitab, firman Allah, maupun kidung-kidung pujian. Jadi teman-teman sekalian, pertanyaannya kenapa masih bisa orang itu dahaga? Kenapa masih bisa orang itu lapar terhadap rohani? Karena tidak dimakan, karena tidak dinikmati. Memang dibaca tapi tidak dinikmati. Nah, itulah kenapa sampai hari ini banyak orang muda sulit sekali untuk bisa menerima firman Allah. Ya bahkan mungkin kalau KKR pun ya udah setelah KKR juga lupa ya apa yang dibicarakan, apa yang dinikmati. Karena hatinya tidak tertuju dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Ya jadi teman-teman saya sampai yang tadi ya 71 ya kita lihat bahwa benar bahwa ya kita juga tahu ayat 66, 67, 68 bahkan banyak saat itu mengundurkan diri. Ya, jadi saat ini pun juga tidak beda. Ya, bahkan mungkin lebih parah. Ya, mungkin banyak teman kita yang dulu sudah sama-sama dari kita ya ikut sekolah minggu, ya udah berjuang bersama, hidup sebagai orang Kristen, tapi nggak lagi mengikut Tuhan dengan sungguh. Ya gereja, tapi karena apa? Ya situasi lingkungan ya tidak lagi bisa nikmati Tuhan, akhirnya menjadi tidak ada kenikmatan sama sekali. Akhirnya ya sudahlah, daripada aku nggak bisa nikmati juga, ya aku mundur aja. Ya, semoga kita tidak demikian. Ya, semoga kita terus-menerus bisa hidup sesuai dengan firman Allah. Amin. Puji Tuhan ya. Jadi mungkin itu secara singkat ya, semoga juga tidak menjadi bingung, tapi semakin memberkati, ya firman ini juga semakin menguatkan. Oke, ada lagi yang mungkin mau sharing atau bertanya? Aku menikmati di ayat 35, Kak. Di ayat 35 sampai bawah-bawahnya beberapa, yaitu menjelaskan bahwa Tuhan itu adalah roti yang turun dari surga. Di sini kan pasti ke bawah-bawah tadi yang paling akhir dia kan menyebut roti yang pada zaman roti mana itu, dan saat itu orang Israel makan itu tuh mati gitu. Tetapi berbeda dengan roti yang Tuhan itu sendiri ada roti itu, bahwa setiap kita yang makan dia akan hidup gitu, dan kita perlu menikmati dia, ya dengan berbagai cara, yaitu mungkin dalam kehidupan kita, kerohanian kita latih gitu. Jadi melalui kita menikmati roti kehidupan itu Tuhan itu sendiri, kita akan ada kepuasan di mana tidak lapar dan tidak haus lagi. Asalkan kita mau datang kepada Dia, sang roti kehidupan itu. Dan pas ke bawahnya juga bagus gitu. Bahwa saat kita datang kepada Tuhan di ayat 37, Tuhan tuh nggak bakal ngebuang kita gitu. Bahkan Dia akan menyambut kita. Asalkan kita mau datang gitu kepada Dia. Jadi aku agak terkesan kepada kata ia tidak akan kubuang gitu. Aku percaya bahwa Tuhan itu begitu mengasihi dan merawat kita. Terus ada yang di bawah, dan kalau kita mempertahankan kepercayaan kita kepada Tuhan itu sendiri dan terus datang kepada roti kehidupan itu dan melihat anak Allah gitu, kita menikmati Dia, Tuhan berkata di ayat 20 bahwa Ia akan mempunyai dan beroleh hidup yang kekal gitu, dan dibangkitkan pada akhir zaman. Jadi inilah yang perlu kita lakukan gitu, bahwa kita datang terus dan menikmati terus roti kehidupan ini sendiri, yaitu Yesus itu sendiri gitu. Ingat kita menjadi orang-orang yang berbagian dalam kebangkitan nanti kelak. Jadi itu yang aku nikmati. Amin. Amin. Puji Tuhan, sangat baik. Terima kasih Rika. Ya, semoga kita sama-sama boleh terus berjuang ya, karena memang kehidupan manusia penuh ya dengan berjuang, tapi kita berjuang dalam Kristus itu lebih mulia. Amin. Ada lagi dari Herin atau Kesia yang mau tanya atau sharing? Amin. Kalau aku menikmati di ayat 63 ya.
Amin. Dikatakan rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang katakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi melalui ayat ini aku juga semakin terkesan bahwa setiap firman yang kita baca itu sebenarnya memberikan kita satu kehidupan ya. Kehidupan ini maksudnya bukan kita menjadi orang yang bernafas saja, tetapi roh kita semakin hari semakin disegarkan ya. Jadi kalau misalnya kita ingat ada satu firman mengatakan manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami diperbarui dari hari ke hari. Nah, manusia batinnya yang diperbarui dari hari ke hari ini dikarenakan manusia selalu menerima perkataan-perkataan Tuhan dalam hal bukan hanya masuk ke dalam pikiran, tetapi melalui roh ya. Jadi setiap orang yang datang kepada firman harus menggunakan rohnya, sama kayak kita setiap hari baca Alkitab, kita harus membaca Alkitab menggunakan roh kita. Ya, ketika kita baca firman Tuhan dan firman ini menguatkan batin kita, barulah firman itu menjadi hayat di dalam kita yang menguatkan kita. Jadi ya hari ini aku mau belajar terus datang kepada firman, bukan demi pikiran, tetapi menggunakan roh, sehingga perkataan-perkataan Tuhan tidak seperti tidak diterima seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ya, tetapi diterima sama seperti Paulus, sama seperti tokoh-tokoh Alkitab yang lain, sama seperti murid-murid ya kayak Petrus, Yohanes itu mereka menerima firman sebagai hayat, sehingga mereka walaupun dihina ya kelak ya, dicerca gitu ya, dihianati dan lain sebagainya, mereka memiliki satu kekuatan untuk tetap maju. Amin. Jadi puji Tuhan, hanya perkataan Tuhan yang bisa menguatkan kita. Amin. Nah ya, roh memberi hidup. Ya meskipun abstrak ya, tidak terlihat, tapi roh itu yang ada dalam kita tidak abstrak ya. Memang banyak orang berkata, ngapain sih rohani-rohani terus? Atau juga pada akhirnya kamu tidak bisa nih. Nah, tapi apa? Kita harus belajar ya untuk sama-sama hidup sesuai dengan firman ya di Tuhan. Oke, kita lanjutkan ya dengan apa Herlin ada mau share? Tadi kayaknya ke Paul. 43 sama 61 sih kok. Jadi yang ayat 43 itu kan jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Terus yang ayat 60 sama 61-nya itu 60 sesudah mendengar semua itu banyak dari murid-murid Yesus yang berkata perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Terus yang ayat 61-nya Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, apakah perkataan itu menggoncangkan kamu? Jadi ya yang apa ya? Yang aku dapat sih tadi kayak kena banget yang jangan bersungut-sungut gitu kan. Kadang ya pasti kalau kita di dalam kehidupan pasti ada kayak misalnya keadaan yang buat kita mungkin tanpa sadar kita sendiri bersungut-sungut gitu sama Tuhan gitu kan. Terus juga selain itu kayak kita ya ini kayak kita tuh udah denger gitu. Tapi mungkin emang Tuhan tuh kadang-kadang kayak ngasih apa kalau ngomong ke kita tuh mungkin nggak selalu kayak misalnya yang misalnya nggak bubur gitu kan, kita nggak dikasih bubur terus gitu menerus karena semakin kita di rohani kita naik level jadi dewasa kita pasti akan dikasih nasi ya itu kayak mungkin banyak ada perkataan yang keras gitu tapi memang kita harus jangan sampai mundur gitu apa ya kayak ya jangan bersungut-sungut apalagi kayak sampai Tuhan tuh nanya apakah perkataan itu menggoncangkan kamu jadi kayak wah
jangan sampai kayak iman kita tuh kayak goncang gitu sih kok. Itu sih kok, thank you. Amin. Oke, puji Tuhan. Baik, thank you, Erlin. Dari Indonesia ada lagi. Oke. Kita boleh sama-sama kalau gitu mengakhiri ya pembacaan kita malam ini ya. Semoga Tuhan juga menguatkan, Tuhan memberikan kasih karunia ya sebagai roti hidup itu Dia sendiri. Tuhan juga merahmati Kesia, Rika, Herlin juga teman-teman yang nggak bisa hadir ya. Amin, puji Tuhan. Apakah ada yang bersedia berdoa untuk kita semua malam ini? Oke. Aku boleh kok. Ya, silakan Herlin. Oke, mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini ya Tuhan yang telah kami baca ya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Engkau mengingatkan kami ya Tuhan agar kami tidak bersukut-sukut juga ya Tuhan, agar iman kita juga enggak goncang Tuhan, dan juga Engkau juga mengingatkan kami lagi kalau Engkau itu adalah roti kehidupan ya Tuhan, dan supaya kita lebih kuat mendekatkan kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa untuk Korena, Cimaria, Cikesia dan Cirka juga ya Tuhan, serta teman-teman kami yang lain juga ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan pekerjaan, kuliah, sekolah mereka ya Tuhan, segala sesuatu apapun yang mereka lakukan ya Tuhan dalam pelayanan ataupun dimanapun mereka berada ya Tuhan. Engkau berkati mereka ya Tuhan, Engkau pakai secara luar biasa ya Tuhan, dan juga Engkau berkati juga ya Tuhan kesehatan mereka ya Tuhan. Tuhan, kami juga percaya Tuhan segala sesuatu apapun yang mereka butuhkan Engkau yang akan mencukupinya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Puji Tuhan.